Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh semuanya. Hari ini kita akan membahas tentang warisan sebelum dan sesudah Islam. Langsung saja kita mulai pembahasannya. Yang pertama, di sini kita akan membahas tentang pewarisan sebelum Islam. Perkembangan hukum pewarisan pada masa pra-Islam. Hukum pewarisan sebelum Islam sangat dipengaruhi oleh sistem sosial yang dianut oleh masyarakat yang ada. Masyarakat jahiliyah berpola kesukuan, nomeden atau berpindah-pindah, suka berperang dan merampas atau menjajah harta orang atau suku lain. Di dalam masyarakat jahiliyah, ahli waris yang berhak memperoleh harta warisannya dari keluarganya yang meninggal adalah laki-laki, berfisik kuat, dapat merangkul senjata untuk mengalahkan musuh dalam setiap peperangan. Harta waris tidak dibagikan kepada seorang perempuan dan anak-anak, tetapi harta waris dibagikan kepada seorang laki-laki. Selain itu, waris juga dibagikan kepada orang yang mempunyai perjanjian kesetiaan dan orang-orang yang diadopsi. Bahkan sebagian masyarakat jahiliyah beranggapan bahwa janda perempuan dari orang yang meninggal termasuk sebagian wujud harta warisan yang dapat diwariskan dan diwarisi oleh para ahli waris suaminya. Dari uraian di atas dapatlah dipahami bahwa sebab-sebab yang memungkinkan seseorang mendapat harta warisannya pada zaman jahiliyah adalah: yang pertama, pertalian kerabat atau al-qarabah. Pertalian kerabat yang menyebabkan seorang ahli waris dapat menerima warisan adalah laki-laki dan kuat fisiknya. Yang kedua, janji kesetiaan. Janji kesetiaan jadikan dasar pewarisan dalam masyarakat jahiliyah karena melalui perjanjian tersebut sendi-sendi kekuatan dan martabat sukat dipertaruhkan. Yang terakhir adanya ikatan anak. Anak yang telah diadopsi berhak mendapat seperti anak turunan pewaris. Materi selanjutnya kita akan membahas tentang kewarisan pada masa awal Islam. Pada masa awal Islam masih berlaku sistem pembagian warisan masa jahiliyah hingga turun ayat yang mengatakan bahwa para lelaki atau tidak memandang dewasa atau anak-anak memperoleh bagian atau pusaka dari harta peninggalan orang tua dan kerabat-kerabat terdekat. Begitu juga dengan perempuan, baik harta itu sedikit maupun banyak. Setelah kaidah umat Islam bertambah kuat, perkembangan Islam semakin maju, pengikut-pengikutnya semakin banyak, pemerintah Islam sudah stabil dan kota Mekah sudah ditaklukkan. Maka dasar-dasar pewarisan yang digunakan adalah pertalian kerabat atau al-qarabah, ikatan perkawinan atau al-zajiyah, dan memperdekakan budak atau al-wala. Yang pertama ada pengertian waris dan harta waris. Pengertian waris menurut istilah adalah berpindahnya hak kepemilikan dari orang yang meninggal kepada ahli waris yang masih hidup, baik yang ditinggalkan itu berupa uang, tanah, atau segala sesuatu yang berupa hak milik legal secara hukum. Menurut hukum waris Islam tidak disebutkan tentang jenis dan bentuk harta warisan, tidak dibedakan waris dan harta peninggalan, tidak dikemukakan apakah warisan itu bernilai ekonomis atau tidak, bernilai magis, religius atau tidak dibedakan antara harta pusaka tinggi, rendah, harta bawaan, harta pemberian, hadiah, dan tidak ada warisan kedudukan, jabatan, atau warisan manusia dan sebagainya. Harta waris menurut hukum Islam adalah semua harta yang ditinggalkan pewaris karena wafatnya yang telah bersih dari kewajiban-kewajiban keagamaan dan keduniawian yang dibagi-bagikan kepada ahli waris pria dan wanita, bagaimana yang telah ditentukan berdasarkan Al-Quran dan Al-Hadis. Yang kedua, rukun waris. Rukun waris ada 3, yaitu yang A, tirakah, hak-hak yang bersangkutan dengan harta peninggalan yang wajib ditunaikan adalah yang pertama, biaya perawatan
jenazah, yaitu segala bagian biaya yang digunakan merawat jenazah, melalui dari saat meninggal sampai selesai penguburan. Yang kedua, hutang atau al-dain, yaitu suatu tanggung jawab yang wajib dilunasi sebagai imbalan dari prestasi yang pernah diterima atau kewajiban kepada Allah yang belum ditunaikan. Yang ketiga, wasiat adalah memberikan hak memiliki suatu secara sukarela kepada orang lain ditinggalkan sampai terjadi peristiwa kematian orang yang berwasiat. Yang B, muwaris atau pewaris, yaitu orang yang meninggal dunia dengan meninggalkan harta peninggalan. Dan yang C, waris atau ahli waris, yaitu orang yang akan mewarisi atau menerima harta peninggalan. Jadi kesimpulannya adalah pada dasarnya pembagian kewarisan sebelum dan sesudah Islam memiliki peraturan yang berbeda. Saat ini pembagian kewarisan Islam harus sesuai dengan syariat Islam mengenai kewarisan, di mana sudah ada beberapa sumber terkait pembagian, rukun, bahkan syarat mengenai kewarisan.